ada kata menyerah dalam kamusmu. Tak ada hambatan yang sanggup menghentikanmu. Meskipun keadaan tak memihak, meskipun tantangan terbentang di depan mata, ketulusanmu terus terpancar. Engkau yakin bahwa tiap-tiap kami adalah istimewa. Engkau percaya setinggi apapun cita-cita pasti dapat tercapai. Kami tahu tugasmu berat. Kami tahu kadang kau penat. Namun tetaplah semangat demi mencetak orang-orang hebat. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Pak Guru. Jasa, pengabdian, dan kasih sayangmu tak pernah sirna. Kami akan selalu menyayangimu. Hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu seiring waktu yang telah berlalu. Mungkin kau yang akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Bagai tanganku genggam jariku, rasakan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam
Salam untuk semua pemirsa yang sedang menyaksikan Hari Guru Nasional 2020. Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua ya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum masuk ke inti acara, sebelum kita memulai acara ini juga ya, saya mau bertanya dulu sama Safira. Safira, Ya. waktu sekolah dulu, sekolah kan? Oh, sekolah dong. Nah. Kak Cesar sekolah nggak nih? Sekolah dong. Sekolah ya. Iya. Oke. Aku mau tanya dulu, kamu pernah nggak punya kenangan khusus nih? Atau pernah punya nggak guru favorit? Mata pelajaran apa? Namanya bapak atau ibu siapa? Dan kenapa? Oke, punya banget Sar. Jadi waktu sekolah, tepatnya SMA, saya punya guru favorit. Beliau tuh mengajar mata pelajaran kewarganegaraan dulu, namanya Pak Khairul. Jadi emang selain ngajarin tentang mata pelajaran kewarganegaraan, beliau tuh juga banyak yang membuat saya tertarik gitu ya. Selalu ikutan, selalu tertarik dengan mata pelajaran beliau adalah contoh-contoh yang dipakai di kelas tuh relate gitu sama apa yang terjadi di sekitar, contoh-contohnya itu anak murid dan sebagainya gitu. Jadi kayak ngerasa, oh yang disampaikan bukan hanya tulisan yang di papan tulis gitu ya, tapi juga ada contoh nyatanya. Kalau kamu siapa Sar? Dan mata pelajaran apa? Oh, kalau saya punya dulu waktu SMP namanya Pak Aka Sulaiman. Beliau itu adalah guru penjaskes. Wow, emang kamu sporty banget. Sporty nih. banget, Sekolah ya. olahraga nih. Olahraganya apa? Kalau boleh tahu, maaf, Mas Sepak Cesar. takraw dan kasti. Hebat kan? Yang gini-gini ya? Iya Oke. gitu. Tapi kalau bicara tentang beliau ya Pak Akal Sulaiman itu, Iya. kenapa saya bilang beliau adalah guru favorit? Karena setiap mata pelajaran penjaskes dimulai, Iya. bukan kami yang ke lapangan, tapi beliau datang ke kelas kami masing-masing. Terus Oh. ayo, baris kita olahraga. Oke. Nah, bersamaan juga dengan hari ini ya dan seluruh guru di Indonesia harus kita ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Waduh, bener banget ya, Ya. Sar ya. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang gitu ya. Yang jadi guru tuh bukan hanya seorang profesi gurunya aja gitu ya, Ya. berprofesi sebagai guru. Tapi para orang tua yang juga punya putra dan putri di usia sekolah yang akhirnya pendidikan harus ditempuh secara daring, itu kan juga jadi guru juga Sar akhirnya. Ya nggak sih? Berarti Betul. emang pantas banget malam hari ini atau hari ini kita meriahkan Hari Guru Nasional 2020. Betul. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Hari Guru Nasional 2020. Kami persilakan untuk Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Peringatan Hari Guru Nasional 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus, sekaligus memutus rantai penularan. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu, bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar,
bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong, adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak kita tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring. Ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar dan mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai, dan sebagainya. Semua ini menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kebijakan dan program kami buat di masa pandemi ini. 1. Bantuan kuota data internet. 2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3. Pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang paling terdampak pandemi. 4. Bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. 5. Kurikulum darurat. 6. Program guru belajar. 7. Laman guru berbagi. 8. Program belajar dari rumah TVRI. Dan 9. Seri webinar masa pandemi. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dan orang tua agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN P3K dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami memohon doa Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia.
dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dan Sudah lama saya tidak melihat senyum anak-anak. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Tetapi saat ini jarak memisahkan kita. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Banyak tips ternyata di dalam sekolah ramah anak mempunyai manfaat sangat besar, Mas Nadiem. SMA Negeri Bali Mandara itu khusus menerima anak dari keluarga miskin. Karena kami yakin sebelumnya ini mereka tidak pernah bermimpi dan tidak berani bermimpi. Mereka tulis sambil menangis karena baru pertama berani bermimpi. Kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil namanya time capsule. Akhirnya botol itu kami simpan dalam kotak namanya The Calling Chest. Itulah yang mereka kejar selama 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Satu hal yang saya lihat dari cara bicara Ibu An sama Pak Darta, berapa kali menyebut untuk anak, untuk anak, untuk anak. Ini salah satu benang merah yang saya tarik dari semua guru penggerak atau kepala sekolah penggerak adalah orientasi kepada anak yang luar biasa. Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nama saya Muhammad Hikmat, berprofesi sebagai guru di SLB Negeri Batang. Meskipun kondisi fisik saya seperti ini, saya tidak pernah merasa kesulitan. Bahkan kondisi saya seperti ini tuh membuat mudah pekerjaan karena anak-anak itu akan semakin termotivasi. Jadi ada nilai tambahan lah dari tampilan saya seperti ini. Saya sudah pernah jadi tukang tesi keliling, saya sudah pernah jadi tukang elektron di wedding, terus saya sudah pernah jadi supir rental, saya udah pernah jadi supir taksi online. Setelah saya rasakan, ternyata lebih menikmati di dunia pendidikan atau khususnya di pendidikan luar biasa. Karena hanya anak-anak berkebutuhan khususnya yang tulus untuk mengutarakan perasaan itu. Sehingga kalau udah dari perasaan itu beda lagi ya Pak. Saya dulu itu tidak tahu SLB seperti apa. Saya dari kecil itu di sekolah umum ya, meskipun saya disabilitas. Awalnya saya jadi guru musik di satu SLB karena saya nganggur cari pekerjaan susah untuk disabilitas. Waktu itu akhirnya saya jadi guru musik. Di situ saya mulai memahami, oh ternyata banyak anak-anak yang senasib dengan saya yang membutuhkan pendidikan. Dari situ saya berpikir mungkin Allah mengirimkan saya ke sini
sebagai dua fungsi, satu pendidik, satu lagi motivator. Dengan harapan anak-anak bisa lebih termotivasi dengan adanya role model secara langsung, yaitu saya yang punya keterbatasan fisik. Saya selalu semangati anak-anak bahwa kamu bisa gitu melakukan semuanya gitu, menggali potensi kamu. Assalamualaikum Bu. Ini mau home visit dulu Bu, karena udah lama. Sebelumnya mau tanya, hari ini hari apa ya? Hari apa? Hari Sabtu. Coba mulutnya diangkat. Sabtu. Pesan-pesan untuk teman-teman dan rekan-rekan semuanya, manfaatkan kesempatan yang ada. Apapun kekurangan kita, jangan jadikan alasan saya kayak gini, saya nggak bisa, saya punya kekurangan ini, saya nggak bisa, saya nggak sekolah, saya nggak bisa sukses. Jadi ya semua itu jangan ada alasan. Pokoknya kalau kita mampu atau ahli dalam memanfaatkan kesempatan dan menggali potensi kita akan menjadi apa yang kita mau. Saya harap sih untuk guru-guru selain mengajar dari hati, bisa lebih semangat lagi meskipun di kala pandemi seperti ini. Berbagai macam upaya dan cara kita maksimalkan untuk mengajar anak didik kita, karena guru itu ujung tombak dari kesuksesan anak-anak. Nama saya Ayub, SPDGR, alumni sarjana mengabdi daerah terluar, terdepan dan tertinggal yang saat ini menjadi guru bantu di SD YPK Pasi, Kampung Pasi, Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Untuk akses dari ibu kota kabupaten ke Distrik Aimando atau di Kampung Pasi harus melalui transportasi darat kurang lebih 40 menit, harus menggunakan perahu kurang lebih 4 sampai 5 jam, dan bahkan pula untuk sampai ke sana ketika cuaca yang ekstrim harus bermalam di pulau-pulau. Perjalanan ke sekolah itu jalan kaki karena saya tinggal di dekat sekolah, tetapi untuk anak-anak ada yang tinggal di pulau sebelah, jadi untuk ke sekolah harus mendayung sekitar 10 sampai 15 menit. Saya mengikuti program SN3T selama setahun dari 2014. Awal kedatangan kami banyak mendapati anak-anak buta huruf sampai usia SMP, sampai di SMA juga begitu pun adanya, karena sekarang kami terdiri dari 3 orang guru. Bahkan ada beberapa sekolah di tetangga kampung kami itu hanya 1 guru, itu pun merangkap sebagai guru, merangkap sebagai kepala sekolah, tata usaha, dan merangkap sebagai operator sekolah. Harapan kami mewakili anak-anak kepada pemerintah, semoga kami sekolah-sekolah di daerah 3T seperti pendidikan-pendidikan di perkotaan, sarana prasarana yang memadai, jumlah guru yang memadai, buku-buku yang memadai. Mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan ada anak-anak kami berkata bahwa kami ini adalah anak dari 3T yang betul-betul mampu bersaing di dunia luar. Menjadi guru adalah pilihan. Di mana ada anak-anak yang membutuhkan, disitulah kehadiran kita dinanti. Kita senantiasa ikhlas, senantiasa penuh tanggung jawab, karena kita adalah manusia pilihan yang dikirim oleh Tuhan untuk kita bisa membangun karakter anak-anak, membangun jiwa anak-anak. 20-30 tahun ke depan, cerminan bangsa kita, cerminan negara kita Indonesia ada pada apa yang kita tanam hari ini.
Kita kembali di acara peringatan Hari Guru Nasional 2020, bangkitkan semangat wujudkan Merdeka Belajar yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, Cesar dan juga pemirsa di rumah, kalau tadi kan kita udah melihat tayangan dua guru yang sangat menginspirasi. Nah, selanjutnya kita akan lebih mengetahui lagi nih ya, kita akan mengkulik lebih lanjut lagi tentang sosok inspiratif tersebut dalam talk show yang pastinya inspiratif bersama dengan Bapak Hikmat yang merupakan seorang guru SLB Negeri Batang, Jawa Tengah, dan juga ada Bapak Ayub selaku guru SD YPK Pasi Biak, Papua. Betul Safira, untuk itu pula kami mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril untuk bergabung bersama kami dan juga dengan para guru yang sudah ada di sini. Iya betul, dan yang pastinya nih buat sesi talk show inspiratif ini Sar dan juga pemirsa di rumah, karena seluruh narasumber sudah bergabung, kita akan langsung menyerahkan sesi ini kepada Bapak Iwan Syahril yang akan menjadi moderator. Silahkan Pak Iwan. Terima kasih Mas Cesar, Mbak Syafira. Halo, apa kabar Pak Ayub dan Pak Muhammad Hikmat nih? Senang sekali kami bisa berbincang-bincang di sini. Saya di sini ada Mas Menteri Nadiem Makarim yang kita sudah nggak sabar lagi nih untuk berdiskusi, bincang-bincang dengan Bapak berdua. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Mas Menteri. Silakan. Baik, Pak Ayub dulu ya. Saya dengar Pak Ayub ini dulu mengabdi sudah dari tahun 2014 di Distrik Taekwondo, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Ini gimana ceritanya nih Pak Ayub? Apa yang membuat Pak Ayub mungkin terpikir untuk jadi guru? Motivasinya seperti apa gitu? Saya mengabdi di SD PK Pasi, tepatnya di Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor, salah satu daerah 3T yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, tepatnya di SD PK Pasi. Tahun 2014, saya mengikuti sebuah program dari pemerintah Kemendikbud, yaitu SM3T, Sarjana Mengabdi Daerah Terluar Terdepan Tertinggal tahun 2014, kemudian kembali di tahun 2015. Banyak alasan-alasan kenapa setelah selesai pendidikan profesi guru di tahun 2017 saya kembali. Banyak ketimpangan-ketimpangan mengenai pendidikan di sana, kekurangan-kekurangan guru, kekurangan-kekurangan buku, sarana prasarana, dan banyak mimpi-mimpi anak-anak yang memaksa saya harus kembali ke sana. Ini saya mendengar ini wilayah kita yang ini ya berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik ya Pak Ayub ya. Oke, baik, kita ke Pak Hikmat. Pak Hikmat, mungkin pertanyaannya yang sama. Pak Hikmat ini guru difabel ya Pak? Ya betul. Saya itu ngajar itu dulu sebagai honorer dari 2012 di Bandung, terus di Bandung sekitar 4 tahun, di Sukabumi 1 tahun. Nah terus akhirnya saya diangkat 2018, 2019 di SMP Batang. Jadi selama mengajar sebagai seorang difabel dan mengajar anak-anak disabilitas ya menjadi suatu kebanggaan dan nilai plus buat saya sendiri ya. Contohnya saya bisa menjadi role model sekaligus pengajar bagi anak-anak disabilitas. Terima kasih Pak Hikmat. Mas Menteri mungkin ada yang juga ingin ditanyakan, silakan Mas Menteri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ayub, Pak Hikmat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, saya merinding cerita-ceritanya tadi karena saya juga baru balik dari beberapa daerah yang terluar. Saya baru balik dari Palu, saya baru balik dari Pulau Rote, dan luar biasa mendengar cerita-cerita guru-guru ini. Saya sudah tahu Pak Ayub sama Pak Hikmat ini benar-benar guru penggerak. Karena guru penggerak itu satu ciri-cirinya, motivasi mereka itu sangat terpacu semakin besar tantangannya. Jadi semakin sulit kondisinya, semakin apalagi mengurusi anak-anak difabel. Jadi di daerah terluar tertinggal saja sudah luar biasa tantangannya, apalagi anak-anak difabel. Jadinya ciri-ciri guru penggerak itu benar-benar guru yang tertantang oleh
oleh situasi yang lebih sulit dan bukannya malah putus asa, lebih termotivasi. Luar biasa. Boleh tahu nggak, Bu, cerita atau pengalaman menarik apa yang Pak Ayub dan Pak Hikmat paling rasakan selama menjadi guru buat Pak Ayub sama Pak Hikmat? Ya, terima kasih Pak Menteri. Hal yang berkesan selama saya mengabdi dari 2014 sampai sekarang, sekalipun saya sebagai guru honorer ataupun guru bantu, yaitu rasa syukur. Sedikit cerita Pak Menteri yang sampai sekarang kenapa rasa syukur itu masih menyatu dalam hati. Di bulan Desember 2018, pada saat itu saya pergi ke sebuah pulau karena kebetulan pada saat itu saya sendiri di sekolah, ada yang meninggal di pulau sebelah, saya ajak anak-anak ke sebelah. Sampai di sebelah, pemakaman selesai semua, saya pulang dengan anak dengan naik perahu karena kami di sana adalah kepulauan, jadi untuk lintas desa itu harus naik perahu. Di tengah perjalanan salah satu anak saya bertanya, Pak Guru, semua orang mati kah? Saya jawab, iya nak, semua orang mati. Jadi Pak Guru juga mati. Iya nak, Pak Guru juga mati, semua orang mati. Kalau Pak Guru mati, siapa yang ajar kita orang? Ini hal-hal yang sangat berkesan sampai sekarang. Kenapa saya sampai sekarang selalu bersyukur berada di daerah 3D. Bahkan beberapa kali juga keluarga-keluarga bahkan teman-teman mengatakan bahwa saya ini adalah salah satu orang yang kurang memaknai sebuah ijazah karena keluar dari zona nyaman ke daerah-daerah yang betul-betul penuh dengan keterbatasan. Jadi hal yang paling berkesan di balik duka-duka kami berada di daerah 3T yaitu rasa syukur karena kami sewaktu kecil masih merasakan pendidikan yang layak. Kami tidak mau bahwa anak-anak kami juga tidak merasakan apa yang kami rasakan. Kalau Pak Hikmah? Iya, mungkin di balik rasa percaya diri saya itu sebelumnya saya pernah merasakan down sebagai disabilitas. Saya tidak pernah terpikir mau jadi guru SLB. Ya, bahkan saya tidak mengerti, tidak paham betul apa itu SLB sejak saya sekolah, karena saya itu di sekolah inklusif, di sekolah umum SD, SMP, SMA, saya tidak mengenal SLB. Dan setelah SMA saya memutuskan untuk bekerja. Dan ternyata perlakuan terhadap disabilitas itu masih rendah ya untuk di Indonesia pada saat saya dulu tahun 2012 itu. Jadi setelah saya melamar pekerjaan ke sana sini, saya ditolak karena keadaan fisik saya seperti ini. Jadi setelah itu saya memutuskan untuk menjadi pulang ke Sukabumi, saya saya menjadi pemain elektron. Habis itu ada satu guru SLB yang mengajak saya untuk mengajarkan alat musik ke anak-anak disabilitas di suatu SLB. Oh, ternyata bukan hanya saya saja yang disabilitas. Setelah saya mendalami, saya mendalami setiap hari bertemu anak-anak, ada tunagrahita, tunarungu, tunanetra, tunadaksa, bahkan ya ada yang daksanya lebih dari saya, dan mereka masih bisa tersenyum dan melihat guru semangat untuk belajar sampai berkilometer, berjauh-jauh kilometer, ada 30 kilometer dari rumah itu untuk mengejar sekolah luar biasa itu. Di situ saya terbangkit, wah, di sini mungkin saya bisa memanfaatkan keadaan yang saya miliki. Jadi saya tidak boleh mengeluh. Kalau saya mengeluh, otomatis siswa saya pun mereka akan putus asa. Di situ dari 2012 itu saya terus mengajar, mengabdi, melanjutkan kuliah sambil mengajar. Jadi setelah pulang kuliah di sisi lain keluarga, saya mengajar selama 4 tahun itu. Saya terus, dan mungkin Allah telah mengirim saya ke sini untuk memberikan motivasi sekaligus pendidikan kepada anak-anak disabilitas. Disitulah mungkin inilah kenapa Allah menciptakan saya dengan kondisi fisik seperti ini, karena biar menjadi role model bahwa segala kekurangan apapun, selama kita masih bisa menggali potensi yang kita punya dan menggunakan memanfaatkan kesempatan yang ada, kita bahkan bisa menjadi penyemangat buat orang lain. Luar biasa. Pak Hikmat, boleh saya tanya? Saya dengar ini Pak Hikmat kalau ke sekolah naik motor roda 3 dan jalan menggunakan skateboard. Iya, tapi betul. masih menjadi guru. Boleh nggak cerita sedikit aktivitas sehari-hari itu menjadi guru sekaligus penyandang difabel ini bagaimana proses belajar mengajar yang Bapak lakukan ini khususnya di masa pandemi ini? Seperti apa sih sehari-harinya? Saya difabel 2 kaki di atas lutut. Jadi berjalan menggunakan sebuah skateboard dan sarung tangan kulit yang memang harus setiap
2 bulan sekali saya beli terus menggunakan motor roda 3, motor khusus spesial memang sudah tidak asing lagi untuk dunia disabilitas. Dalam mengajar di kelas, kalau di kelas sebelum pandemi itu kelas yang menyesuaikan saya, jadi kelasnya itu berupa lesehan dan papan tulisnya itu di bawah gitu. Jadi kelasnya yang disesuaikan, jadi tetap menyesuaikan saya dan itu. Jadi dalam sehari-hari saya tidak merasa kesulitan karena anak-anak itu sudah tahu, bahkan ada yang suka membantu saya menghapus papan tulis tanpa saya suruh, membersihkan kelas. Kadang-kadang kalau saya membawa apa pasti saya bantu. Terus ada yang lebih mengharukan, kadang mendorong saya dari belakang menggunakan skater itu sampai dibuat bercanda lah gitu, didorong. Pak sini saya dorong skaternya, Nah itu wah, betapa tulusnya gitu. Saya selain mengisi waktu sebagai guru, saya tambahan sebagai pensi keliling juga. Terus saya pernah menjadi supir taksi online juga. Untuk aktivitas sehari-hari sekilas seperti saya sendiri, saya tidak merasa saya itu disabilitas ya. Bahkan saya bisa mengendarai kendaraan roda 4, roda 2. Luar biasa. Saya selalu bilang dari dulu bahwa guru-guru itu bisa belajar luar biasa dari guru-guru SLB. Karena mereka mengerti konsep-konsep pedagogi lebih mendalam karena begitu besar tantangan yang harus mereka hadapi. Silakan Mas Iwan untuk pertanyaan berikutnya. Luar biasa Pak Hikmat, saya juga ikut merinding itu mendengar perjalanan kisah Pak Hikmat tadi. Nah, ini kembali ke Pak Ayub. Pak Ayub, memang Pak Ayub ini menurut saya guru yang menjadi teladan buat masyarakatnya ya. Inspirasi yang Pak Ayub bawa sangat luar biasa untuk distrik di mana Pak Ayub bekerja. Saya dengar bahwa Pak Ayub tidak hanya berdampak atau memiliki dampak di sekolah, tapi juga sampai ke kehidupan di masyarakat. Katanya minuman keras mulai hilang, lalu kemudian membantu administrasi distrik, kampung, di desa, gereja, kegiatan lain, sehingga membawa kemajuan bagi daerah di distrik Pak Ayub. Sampai-sampai katanya kepala distrik nggak rela ya ini Pak Ayub untuk daftar CPNS dan bilang akan tutup sekolahnya jika Pak Ayub pergi dari distrik ini ya. Boleh diceritakan nih Pak Ayub tentang hal ini, gimana ceritanya Pak? Jadi awal mula saya ke sana itu sebagai guru karena daerah 3T di sana banyak yang atau bahkan dikatakan bahwa mengenai IT itu kurang paham baik sisi pemerintahan ataupun yang lainnya. Jadi pada saat itu saya dipaksa oleh Pak Distrik atau Pak Camat untuk tinggal di rumah dinas. Jadi saya membantu administrasi di distrik. Setelah itu, selain itu juga saya membantu di beberapa kampung. Jadi mengenai kependudukan, yang lain-lain, masalah kesejahteraan, pertanahan itu saya bantu kepala distrik. Selain itu saya juga membantu di gereja. Jadi sekalipun berbeda agama, tetapi toleransi, apalagi kita di daerah 3T atau di daerah rantau, di tanah rantau, jadi harus kita membantu. Jadi saya membantu segala administrasi yang dibutuhkan oleh gereja, kadang juga di puskesmas. Pada suatu waktu ada kegiatan dan memang saya pamit. Pada saat itu saya ingin mendaftar CPNS 2018 karena desakan dari teman-teman dan desakan dari keluarga, tetapi ada bahasa-bahasa yang agak-agak kurang enak didengar. Katanya ketika saya tinggalkan kampung, ketika saya tinggalkan distrik Kaimando, maka sekolah itu akan tutup. Katanya Pak Distrik, ketika saya tinggalkan, katanya sayapnya satu hilang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga apa yang mereka sampaikan untuk tidak pula mendaftar dulu di CPNS 2018 karena masyarakat yang betul-betul niat untuk maju, niat untuk bersama-sama membangun pendidikan. Wah, luar biasa. Pak Ayub, ini luar biasa. Boleh nggak saya tanya satu hal? Siapa sih apa sih yang menjadi inspirasi Pak Ayub untuk melakukan hal itu semua ya? Ini kan di luar mungkin dari tanggung jawab Pak Ayub, tapi Pak Ayub sepertinya sangat ikhlas sekali untuk memberikan layanan yang begitu luar biasa. Iya, sosok inspirasi anak-anak. Bagaimana ketika kemarin sempat kami antar anak-anak ke Kediri,
untuk kursus bahasa Inggris yang jangankan lihat naik pesawat, naik mobil saja jarang. Sempat naik pesawat, pada saat pulang itu orang tua menangis. Pas turun dari pesawat, keluar dari bandara, mereka langsung memeluk, syukur, sujud. Kemudian kami ikutkan lomba di kabupaten, alhamdulillah anak-anak kami juara 1, mereka selalu ucap syukur, selalu acara, selalu respon baik, selalu ingin menjadi inspirasi untuk anak-anak, selalu ingin berbuat anak-anak bahwa mereka itu punya mimpi yang besar. Puluhan, ratusan anak saya yang betul-betul ingin mimpinya juga tercapai. Luar biasa. Boleh saya tanya pertanyaan terakhir? Pak Ayub, Pak Hikmat, tolong jawab 2 hal. 1, apa harapannya Pak Ayub sama Pak Hikmat untuk masa depan pendidikan kita? Dan yang kedua, apa pesan kepada guru-guru di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Menteri untuk pendidikan kedepannya, khususnya untuk di SMP ya. Saya berharap untuk kurikulum di SMP itu akan lebih sesuai lagi. Karena memang sampai sekarang ya sudah bagus dari sebelumnya, tapi saya harap bisa digunakan lagi untuk klasifikasinya, klasifikasi untuk anak tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, semuanya, bahwa yang saya temukan sebagai guru di lapangan itu kadang-kadang kami kesulitan di buku guru dan buku siswa, karena di lapangan itu memang anak-anak kita itu variatif, karena kita itu mengajar itu memakai sistem discussion individual program. Jadi satu anak satu program. Jadi dalam satu kelas misalkan ada 5 anak, ya berarti kita 5 anak itu beda-beda program. Dan saya harap mungkin bisa lebih meninjau ke lapangan secara langsung bagaimana kondisi di SLB, terutama untuk anak-anak disabilitas itu. Dan mungkin saya mengharapkan agar pengetahuan tentang anak-anak disabilitas itu bisa dicantumkan juga di kurikulum pendidikan umum, agar perlakuan sama anak-anak kita itu bisa paham bagaimana dalam memperlakukan anak-anak disabilitas. Pertama untuk semua guru, selamat Hari Guru. Semoga tetap menjadi guru yang semangat walaupun keadaan pandemi seperti ini. Kita semua pakai segala cara untuk menyampaikan ilmu yang kita bisa. Ya, harapan terkait pendidikan mungkin mewakili para guru-guru khususnya di daerah 3T, mewakili orang tua, mewakili siswa, dan mewakili kelompok masyarakat yang ada di daerah 3T. Kami berharap bahwa pendidikan kami khususnya di daerah 3T itu bisa disetarakan dengan daerah-daerah perkotaan, bahwa anak-anak juga merindukan sekolah yang layak, merindukan jumlah guru yang maksimal, merindukan buku-buku yang setiap waktu mereka bisa baca, merindukan IT, dan merindukan hal-hal yang sifatnya betul-betul bisa membangun mimpi-mimpinya. Harapan untuk guru-guru, kami ucapkan sebelumnya selamat Hari Guru. Semoga jiwa-jiwa ikhlas untuk mengabdi bisa kita tanamkan dalam diri kita, bisa kita berikan kepada siswa-siswa kita, agar siswa-siswa bisa tersenyum hari ini, agar esok anak-anak bisa tersenyum untuk kita semua, khususnya kita yang ada di Indonesia bahkan dunia sekalipun. Mari kita maksimalkan apa yang menjadi impian anak-anak, impian Indonesia. Indonesia di hari esok ada di cerminan kita hari ini, seorang guru yang mendidik. Ketika kita mau lihat Indonesia beberapa tahun ke depan, lihatlah sekarang bagaimana mata anak-anak didik kita. Itu saja, terima kasih. Luar biasa. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa bertemu dengan Pak Hikmat sama Pak Ayub seperti ini. Terima kasih sudah memotivasi saya dan guru-guru senegara ini di Hari Guru ini. Luar biasa. Saya kembalikan ke Mas Iwan. Wow, terima kasih Mas Menteri, Pak Ayub, Pak Hikmat. Ini merupakan sebuah inspirasi bagi kita semua untuk terus semangat walaupun dengan sangat banyak keterbatasan pada saat ini. Kita tidak boleh menyerah dan kita harus berani bermimpi untuk mencapai cita-cita kita sebagai bangsa, dan terutama buat anak-anak kita yang ada dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Pak Hikmat atas inspirasi yang luar biasa bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya belajarnya. Dadah. Rindu melihat kesungguhan murid-muridnya belajar. Ibu Yanti tersadar, belajar tidak boleh berhenti karena keterbatasan. Dia harus membuka cakrawala bagi murid-muridnya. Itulah tanggung jawab seorang pendidik. Perubahan terjadi ketika guru berorientasi pada murid. Ada yang tidak dapat diungkapkan ketika bertemu murid-muridnya. Sedikit yang ia lakukan berdampak besar bagi mereka. Suasana cakrawala pagi itu membuat Ibu Yanti rindu keriaan belajar mengajar di sekolah yang lama terhenti akibat pandemi. Jadi ini sangat kabar yang gembira bahwa kita berencana untuk memberikan bantuan subsidi upah ini bagi sekitar 2 juta orang. Sekitar 2 juta orang. Pada saat masyarakat ini sangat membutuhkan, karena itu kami pemerintah hadir menolong banyak program-program, salah satunya yang hari ini bagaimana kita memberikan bantuan kepada pendidik. Ini yang tadi disebutkan melalui keuangan negara lah, negara hadir pada saat rakyat menghadapi kesusahan. Kami harap dana ini bisa sampai ke tangan penerima dalam waktu yang cepat karena memang agak mendesak. Dan juga tentu saja kami berharap semangat para guru dan tenaga kependidikan, dosen-dosen ya yang non PNS ini bisa tetap tinggi, memberikan yang terbaik bagi siswa walaupun banyak tantangan-tantangan yang tidak mudah yang masih harus kita hadapi. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan ini sebagai pendidik non PNS. Mudah-mudahan saya berharap bantuan ini berkelanjutan. Di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini, pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer kita dan juga dosen-dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis ini dengan ekonomi, bantuan dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan. cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,
Kita kembali di acara peringatan Hari Guru Nasional 2020, bangkitkan semangat wujudkan Merdeka Belajar yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan telah kita saksikan bersama ya persembahan dari Gita Bumi Voices dengan lagu Guruku Tersayang. Nah, kalau tadi kamu ikutan nyanyi gitu ya, kita perhatikan lirik lagunya, ada pemirsa juga gitu. Tanpa guru, apa sih jadinya kita? Ya nggak sih, Sar? Akhirnya kepikir nggak sih gitu, tanpa usaha atau jasanya mereka dulu gitu ya, itu menunjukkan betapa guru menjadi sumber harapan untuk kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik gitu ya, khususnya untuk anak-anak Indonesia. Betul, dan berbicara pula tentang harapan dan doa, berikut adalah harapan dari organisasi guru. Dan tetap semangat ya untuk para guru di Indonesia. Guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Dalam sejarahnya, guru ikut peran dalam pembentukan republik. Bangsa yang maju, bangsa yang menghormati guru. Guru yang hebat adalah guru yang profesional, berdaya saing tinggi, kreatif, inovatif. Mari kita bersinergi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Kobarkan semangatmu para guru PAUD dan guru-guru se-Indonesia dalam kondisi apapun. Teruslah berkhidmat pada mulianya pendidikan karakter anak bangsa. Marilah kita tingkatkan kompetensi kita. Selamat Hari Jadi Guru Nasional. Selamat Hari Guru Nasional. Selamat merayakan Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Mari bangkitkan semangat. Bangkitkan semangat. Bangkitkan semangat. Wujudkan Merdeka Belajar. Wujudkan Merdeka Belajar. Wujudkan Merdeka Belajar. Hidup guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sutibyo, Menteri Pendidikan Nasional tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Saya ingin menyampaikan pesan kepada para guru, masa depan dan nasib bangsa ini, negara ini sangat tergantung kepada pengabdian, kinerja, dharma bakti saudara-saudara semua sebagai guru yang didambakan ya. Selamat Hari Guru Nasional, bangkitkan semangat, wujudkan Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional. Ucapan ini untuk seluruh guru, semua guru di seluruh penjuru negeri. Semoga momen peringatan ini menjadi refleksi bahwa kita semua bukan sekedar menjadi pengajar, tapi juga pembelajar. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Karena kita dituntut untuk melakukan adaptasi dengan cepat, menggunakan metode baru dalam kegiatan belajar mengajar. Tapi saya percaya, guru-guru Indonesia mampu melewatinya, mampu menemukan solusi yang kreatif, mampu berinovasi, memunculkan cara-cara menarik, sehingga proses pembelajaran berjalan menyenangkan. Ada tantangan, tapi dijalani dengan rasa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena saat ini kita masih berhadapan dengan persoalan pandemi COVID-19 yang juga telah berdampak luas pada sektor pendidikan. Selama lebih kurang 8 bulan, para guru dan juga peserta didik, juga para orang tua telah bekerja keras, berjuang bersama-sama menjalankan sistem pendidikan jarak jauh yang semua itu tidak mudah. Kita semua berharap para guru tetap semangat, jaga kesehatan, kerja keras, demi mewujudkan generasi Indonesia yang unggul, maju, dan berdaya saing. Patuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, selalu memakai masker ketika berada di luar, jaga jarak, dan hindari semaksimal mungkin kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pancasila? Buat apa kau mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. ini akan berubah. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Dan semua yang lulus seleksi akan dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Pada dasarnya dengan seleksi melalui jalur P3K ini, maka sebenarnya usia pelamar itu bisa dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Yaitu kalau guru itu kira-kira 59 tahun. Gaji dan tunjangan dari status non-PNS atau honorer menjadi guru yang statusnya ASN atau P3K memang berbeda. Kami tentu terus berusaha untuk mendukung langkah-langkah perbaikan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga tadi kualitas dari para guru tersebut. Proses sedang menyiapkan rancangan Permendagri sebagaimana yang kami sampaikan tadi sebagai tindak lanjut dari Pasal 7 Ayat 2 Perpres 98 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. BKN termasuk nanti ke depan untuk melakukan unggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pengangkatan seseorang menjadi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K itu sudah menggunakan sistem secara keseluruhan. Dan hari ini adalah upaya perjuangan kita untuk memastikan bahwa semua guru honorer punya hak yang sama untuk membuktikan kelayakan dirinya untuk menjadikan ASN, bahwa pemerintah hadir dan Kemendikbud hadir untuk para guru honorer di negara ini. Kadang terasa sulit untuk mensyukuri apa yang ada, atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada. Oh, tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, kita bisa rasakan bahagia. Asalkan kita terus percaya, sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini
Janganlah kau ragu, aku di sini untukmu. Walaupun tak selalu di laga yang sama, gelap pasti kan menghampiri, badai pun datang menghakimi, namun sinarnya akan menjaga jelas arah kita. Kita bisa bila percaya mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama. Kita akan raih bahagia, mengubah semua harapan jadi nyata. Kita bisa rasakan bahagia, asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Masih di acara Guru Nasional 2020, bangkitkan semangat, wujudkan Merdeka Belajar yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesar Ya. dan pemirsa di rumah, kalau tadi kita di awal sudah menyinggung gitu ya, berbicara tentang guru, pasti kita juga akan berbicara tentang orang tua. Bener nggak? Bener dong Safira, dua peran inilah yang nggak bisa dipisahkan, saling bekerja sama, bahu-membahu, bekerja keras demi masa depan kita semua. Nah, di Hari Guru Nasional ini kita bakalan melihat gimana para orang tua memberikan apresiasi kepada guru yang sudah menjadi orang tua untuk anak-anak mereka di sekolah. Jadi awalnya pada saat pandemi anak belajar di rumah tuh malah senang. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, karena kebetulan akunya juga kerja, agak kerepotan banget untuk nemenin anak ini belajar di rumah. Challenging ya, sedikit sulit untuk atasinnya. Tentu saja ada banyak banget masalah yang dihadapi. Semuanya harus beradaptasi lagi, jadi saya harus ngulang lagi, saya harus belajar lagi. Apa yang harus saya pelajarin, mereka belajar ya saya juga belajar. Kita mulai ngerasain sendiri, oh ternyata ngajarin anak nggak gampang juga. Yang sering dihadapi misalnya juga anak-anak jadinya belajarnya sambil tiduran. Juga chat dengan teman-temannya gitu. Chat di game online. Di rumah saya tuh ada wifi, tapi tetap aja pasti ada kendala internet sampai sekarang. Misalnya yang down lah, terus kalau dengar suaranya guru nggak jelas lah, itu macam-macam. Ya gitu deh. Ini dimana kita mulai benar-benar apresiasi seorang guru, role-nya seberapa penting. Menghadapi mulai dari murid-murid yang kecil-kecil sampai yang gede-gede itu sulit ya. Caranya juga beda dan memang butuh ilmu sendiri gitu dari guru-guru itu ketika mengajarkan. Ini saya ngomongin ketika guru mengajar secara fisik. Pasti lebih besar lagi ketika guru-guru itu mengajar secara virtual. Dengan misalnya dengan satu orang guru tapi harus menghandle sekitar 30 atau 40 anak dengan berbagai macam karakter. Saya rasa itu adalah suatu skill yang luar biasa ya dari seorang guru gitu. Untuk semua guru-guru, aku bener-bener menghargai banget semua usaha gitu ya, non-stop untuk anak-anak gitu. Salut banget, karena baru ngerasain sebentar yang full ngurusin, itu rasanya udah kewalahan. Jadi aku nggak kebayang rasanya jadi kalian. Mereka adalah orang-orang yang keren, gak cuma bisa ngajarin anak-anak, tapi juga bisa membimbing anak-anak dan mereka harus menghadapi segala macam karakter anak-anak. Makasih ya buat para guru. Terima kasih banyak ya untuk para guru. Semua tenaga pengajar di Indonesia, terima kasih banyak. Baru saja sama-sama kita saksikan apresiasi dari para orang tua terhadap guru yang selama ini sudah begitu berjuang dan punya jasa besar ya, memberikan pendidikan untuk anak-anak terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Betul sekali, buat Sesar, buat pemirsa di rumah juga. Tadi kan kita sama-sama sudah sempat membahas nih ya, kalau di masa pandemi kayak sekarang, ini membuat kita lebih membuka mata gitu, karena banyak banget pelajaran yang kita dapetin, khususnya dalam mengenal atau menghargai hal-hal
hal yang mungkin dulunya kita anggap sepele atau biasa aja atau lumrah gitu. Nah, seperti betapa pentingnya peran seorang guru yang dulu mungkin aduh di sekolah aja dan sebagainya gitu, ketika sekarang di rumah aja, sekolah daring, sesar, pemirsa di rumah yang juga punya putra dan putri di usia sekolah, ini pasti ngalamin sendiri nih bahwa ada kebiasaan yang harus kita ubah, termasuk dalam hal belajar, mengajar, proses memberikan informasi kepada anak dan sebagainya. Betapa mendampingi anak-anak kita atau anak-anak pemirsa di rumah, sesar dan juga para orang tua, belajar itu butuh pengertian, butuh kesabaran, dan yang pastinya usahanya tidak sedikit. Setuju nggak, Sar? Setuju, betul tuh Safira. Apalagi sekarang udah menjadi orang tua. Kamu nanti juga begitu ya jadi orang tua ya? Belajarnya sekarang. Iya, dan selanjutnya kita akan kembali berbincang-bincang dengan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan Pak Iwan Syahril dan perwakilan orang tua murid ya tentang betapa pentingnya peran guru terutama di masa pandemi ini. Nah, untuk itu kami mengundang kembali Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan juga Bapak Iwan Syahril untuk bergabung bersama dengan dua orang tua juga ya. Ada Mbak Nola, ada Mbak Lula Kamal juga. Halo semuanya. Halo. Mbak Lula. Iya, baiklah. Kalau begitu, untuk selanjutnya pula kembali kami akan menyerahkan sesi talkshow inspiratif ini kepada Bapak Iwan Syahril untuk menjadi moderator ya. Pak Iwan, saya persilahkan loh. Baik, terima kasih Mas Esyar, Mbak Syafira. Halo Mbak Lula, Mbak Nola, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik-baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini saya di sini sama Mas Menteri udah nggak sabaran untuk juga berdialog nih sama Mbak Lula, Mbak Nola tentang seputar tentang inilah tentunya gimana sih jadi orang tua selama masa pandemi ini, terutama dalam hal pendidikan. Mas Menteri silakan, Mas Menteri mungkin bisa pertanyaannya. Pertanyaan pertama saya itu juga personal buat saya, karena saya ini menjadi full time menteri sama full time ayah PJJ buat anak saya 3. Saya punya 3 anak perempuan, umur 3, umur 2, sama umur 7 bulan. Jadi pertanyaan saya ini adalah bagaimana Mbak Nola sama Mbak Lula mengatur dan membagi peran ini sebagai orang tua, tapi juga sebagai pekerja profesional. Mbak Nola sebagai penyanyi dan Mbak Lula sebagai dokter. Itu ceritakan bagaimana menemukan keseimbangan ini, atau ada prinsip-prinsip atau strategi apa ya untuk menjembatani tantangan dua peran ini? Kalau buat saya sendiri, karena juga punya anak 3 kebetulan. Yang pertama baru masuk SMA, Naura. Yang kedua Bevan SMP kelas 2. Yang ketiga Neona kelas 6 SD. Jadi pelajarannya mereka, beda-beda. Secara saya juga harus menyesuaikan diri sebagai orang tua dengan kondisi yang tiba-tiba semua harus serba online, dan tiba-tiba harus menjadi guru untuk anak-anak yang SD, SMP, SMA. Tapi memang awalnya sih stres banget, jujur. Saya sangat stres dan harus cepat untuk menyesuaikan diri dengan situasinya. Untungnya dari pihak sekolah masing-masing anak ini juga sangat membantu saya sih. Jadi selalu ada komunikasi yang baik terhadap orang tua dan guru. Jadi kalau ada kesulitan apapun, saya juga langsung tanya ke guru-guru sekolahnya anak-anak, terus juga bertanya gimana nih tugasnya seperti apa kalau misalnya anak-anak mengalami kesulitan, apakah bisa diberikan keringanan dan segala macam. Ya, memang saya rasa semua orang tua pasti mengalami hal yang sulit tentunya, apalagi di awal-awal. Tapi memang jadi salah satu memang harus mendampingi anak-anak pada masa saat-saat seperti ini. Gak hanya orang tua aja yang stres, tentunya anak-anak juga dalam masa penyesuaian cara belajar online ini. Dan jujur mungkin gak semua orang tua bisa paham dengan komunikasi dengan laptop atau gadget dan segala macam. Tapi di sini sih mau nggak mau bisa nggak bisa harus belajar jadinya untuk ngerti laptop, ngerti buka dan segala macamnya. Jadi sistemnya kita juga jadinya sama-sama belajar sama anak. Jadi buat saya
dengan mengatur waktu juga dengan pekerjaan saya sebagai seorang penyanyi, saya bisa lakukan itu semua pekerjaan saya juga pada saat semua urusan anak-anak sekolah selesai. Karena memang saya juga harus belajar, harus mendampingi anak-anak, jadi memang harus menyediakan waktu yang lebih dan fokus juga yang lebih untuk membantu anak-anak dalam masa penyesuaian mereka sekolah di rumah. Terima kasih Mbak Nola, benar banget dibilang tadi. 2 poin utama adalah kita terpaksa menguasai berbagai macam teknologi, tapi juga tadi poinnya Mbak Nola mengenai ini harus jadi partnership, jadinya hubungan antara suami dan istri ini menjadi jauh lebih penting. Kalau Mbak Lula gimana? Kalau kebetulan saya punya 4 anak karena saya 2 kali menikah nih Mas Menteri, maaf ya Mas Menteri, mesti cerita memang yang gini-gini ya. Jadi ada yang kuliah 2, sementara yang kembar tuh masih SD kelas 5, jadi lebih kecil lagi. Jadi pertama kali waktu kita mulai di bulan Maret April begitu, sebetulnya yang protes duluan bukan anak-anak, tapi yang demo ke sekolah malah ibu-ibu. Karena tiba-tiba kan saya yang stres bukan cuma anaknya, ibunya, atau orang tuanya, tapi juga sebetulnya gurunya. Kan gurunya juga nggak biasa kan mengajarkan secara daring begitu. Dan anaknya itu harus tidak boleh stres. Saya nggak mau anak saya sekolah tapi nggak bahagia. Karena buat saya, bahagia dulu, baru kemudian menguasai semua. Untungnya guru-gurunya juga sama sependapat. Dan kita mengerti, kita berusaha mengawal anak-anak ini untuk tidak stres. Intinya sekarang gimana kemudian mereka tidak stres, saya nggak stres, begitu, bapaknya nggak stres, dan gurunya juga nggak stres. Dan kita semua memang belajar pelan-pelan. Tapi kalau saya bisa jujur, di bulan-bulan kesekian ini, kita udah agak lihai sebetulnya, dibanding di bulan-bulan pertama. Luar biasa, luar biasa. Itu tadi salah satu hal yang saya paling senang mendengar adalah konsep bahwa harus pertama prioritasnya bahagia dulu dan tidak stres. Baru buatlah anak itu nyaman, baru pikirin pembelajaran. Karena dia tidak akan mungkin bisa belajar kalau lingkungan rumahnya stres. Dan yang kedua adalah bahwa kita belajar terus. Kalau nggak ada pandemi, saya nggak mungkin baca-baca buku pedagogi PAUD sampai mendetil. Iya kan, saya sebagai menteri itu sangat sulit untuk tapi karena saya terpaksa, saya membaca sampai mendalami dan bereksperimentasi tiap hari. Saya coba ini, saya coba itu. Ruangan yang tempat bermain udah berubah jadi sekolah sekarang. Silakan Mas Iwan untuk pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Mas Menteri. Ini seru banget ya Mas Menteri, ini Mbak Nola sama Mbak Lula ini. Nah, terus ini mungkin tadi nih yang poin tentang interaksi. Karena sekarang dalam konteks pandemi ini, tiba-tiba dalam pembelajaran itu kan struktur interaksi kan berubah. Tadi udah disinggung sih sedikit sama Mbak Nola sama Mbak Lula. Apa sih pengalaman yang mungkin dari pihak sekolah, dari anak-anak yang ada? Kalau Mbak Lula kan 4 ya, Mbak Nola 3 ya kalau nggak salah nih anak-anaknya. Nah, betul. Gimana sih melibatkan orang tua dalam proses pelaksanaan PJJ ini, dan mungkin bisa refleksi apa sih yang mungkin yang efektif dari strategi pelibatan yang interaksi orang tua dengan sekolah dan guru? Oke. Gimana ya, kalau buat saya adalah membuat ada grup sekolah tentunya. Jadi di situ kita selalu setiap hari pasti akan ada informasi dari pihak sekolah, dari masing-masing kelas anak-anak untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih tentang belajarnya anak pada perharinya. Buat saya itu sangat memudahkan, juga kita juga bisa tetap mengontrol perkembangannya anak-anak, walaupun saya dan suami akhirnya tidak pernah meminta mereka untuk nilai yang sangat-sangat tinggi gitu. Dengan disiplin menjalankan apa yang tetap dianjurkan nama sekolah, buat saya itu sudah lebih dari cukup. Buat saya sangat paham kondisi seperti ini, anak-anak juga nggak mudah untuk bisa menangkap semua pelajaran dengan baik. Saya juga paham terhadap guru-guru pun pasti banyak sekali kesulitan untuk bisa mengajarkan anak-anak, harus lewat online. Kadang-kadang kalau saya perhatiin, anak saya yang kelas 6 kalau lagi belajar tuh kadang-kadang suka hilang-hilangan. Saya sangat mengapresiasi perhatian gurunya, sampai hal kecil aja kalau muridnya ada hilang itu ketahuan sama gurunya. Berarti buat saya itu hal kecil yang luar biasa banget gitu. Saya sangat menghargai itu sih, usaha-usaha semua guru yang tetap mereka lakukan untuk murid-muridnya, dan kemajuan belajarnya seperti apa juga tetap terinformasikan dengan baik. Oke.
Ini kata kuncinya menurut saya ini empati nih kalau dari Mbak Nola ini. Dia berempati dengan anak, dengan guru. Ini dalam interaksi ini salah satu kunci sukses yang sangat powerful ya. Kalau Mbak Lula gimana Mbak Lula? Jadi sebetulnya memang saya termasuk orang tua yang agak mesra sama guru. Jadinya saya tuh tahu kan anak saya tuh modelnya kayak apa. Apalagi kan anak kembar. Anak kembar saya pisahkan dan saya sudah mengerti sekali kemarin anak kembar saya ini agak berbeda lah pokoknya ya. Dan jadi dari awal saya nggak pernah masukkan mereka dalam satu kelas yang sama. Tapi sekarang nih lebih mesra lagi nih Mas Iwan. Sering banget tuh saya dapat WA dari gurunya langsung, Bu, Kamal belum masuk lagi. Misalkan izinnya pipis tapi sejam nggak balik gitu tuh udah biasa. Ya tapi itu mungkin bagian dari yang mesti saya mengerti. Dan yang seru sebetulnya adalah si guru-gurunya ini pun mengerti sekali. Anaknya itu kan sekarang beda seperti sebelum dibanding di kelas kan. Dan mereka juga mengerti kadang-kadang membosankan barangkali waktu gurunya interaksi sama satu anak yang lain nggak ditegur kan, langsung lari kemana-mana. Kalau buat saya selama mereka masih daring terus, nggak kemudian main game, saya masih nggak apa-apa. Jadi ya dinikmatin aja kayaknya ya Mas Iwan. Kalau buat saya sih ini barangkali kan kita nggak akan kejadian lagi. Mungkin orang-orang setelah kita juga tidak akan kejadian lagi. Ini adalah ya masa belajar buat kita semua. Jadi kalau saya sih, yuk kita coba aja sama-sama. Jadi kuncinya kita harus terus belajar ya Mbak Lula, dan ini momentum yang kita betul-betul terdisrupsi ya dari ke rutinitas kebiasaan kita sebelumnya, dan sehingga belajarnya harus jadinya memang harus lebih kreatif lagi ya gitu. Silakan Mas Menteri di selanjutnya Mas Menteri. Apa pesan dan harapan Mbak Nola dan Mbak Lula sebagai orang tua kepada guru-guru di Indonesia? Silakan. Kita mulai dengan Mbak Lula. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya terpaksa jadi guru aja sekarang saya tahu bagaimana beratnya. Padahal cuma punya 2 di rumah. Saya kebayang yang pegang satu kelas 20-30 anak seperti apa. Baru kerasa kayak gitu susahnya jadi guru. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru, itu terima kasih banyak. Tapi satu lagi barangkali dengan pandemi ini kita belajar lebih jauh lagi. Bapak Ibu kita diajak lebih kreatif lagi. Jangan kecil hati ya Bapak Ibu ya. Ini kita hadapi sama-sama dan mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik. Apa yang kita pelajari sekarang ini jadi modal kita untuk jauh lagi lebih maju ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, kebetulan kedua orang tua saya adalah guru. Jadi dari dulu di Bukit Tinggi juga jadi guru. Kalau zaman dulu semua mata pelajaran harus dikuasai. Dan saya sangat tahu sekali bagaimana dedikasi seorang guru pada murid-muridnya. Itu luar biasa. Jadi buat saya, untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia, saya salut banget. Saya baru berapa bulan aja jadi guru di rumah, ya tensinya naik turun. Saya mengakui tidak mudah untuk menjadi seorang guru, apalagi baru anak 3. Kalau di sekolah kan anaknya banyak sekali ya, tapi buat saya memang guru itu memang adalah yang diharapkan untuk membangun anak-anak ini untuk masa depan bangsa dan negara yang lebih baik lagi. Dan memang lewat guru kita memang lebih mengharapkan anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih pintar untuk pembangunan bangsa yang lebih hebat lagi ke depannya. Saya berterima kasih sekali lagi. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga selalu bisa memberikan yang terbaik untuk semua murid-murid dan selalu menjadi yang terhebat untuk murid-murid. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nola sama Mbak Lula untuk menginspirasi. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nola, terima kasih Mbak Lula. Pemirsa, pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dan sudah lama saya tidak melihat senyum anak-anak. Ini yang membuat saya rindu akan mereka.
saat ini, jarak memisahkan kita. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Banyak tips ternyata di dalam sekolah ramah anak mempunyai manfaat sangat besar, Mas Nadiem. SMA Negeri Bali Mandara itu khusus menerima anak dari keluarga miskin. Karena kami yakin sebelumnya ini mereka tidak pernah bermimpi dan tidak berani bermimpi. Mereka tulis sambil menangis karena baru pertama berani bermimpi. Kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil namanya time capsule. Akhirnya botol itu kami simpan dalam kotak namanya The Calling Chest. Itulah yang mereka kejar selama 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Satu hal yang saya lihat dari cara bicara Ibu An sama Pak Darta, berapa kali menyebut untuk anak, untuk anak, untuk anak. Ini salah satu benang merah yang saya tarik dari semua guru penggerak atau kepala sekolah penggerak adalah orientasi kepada anak yang luar biasa. Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nggak terasa nih pemirsa, Sesar juga kita sudah sampai di penghujung acara. Akhirnya kita baru nyadar ya Sar, kalau kita ngomongin tentang guru, jasa-jasanya, apa yang sudah mereka perbuat, sampai akhirnya kita menjadi yang sekarang, ini akan menjadi pembicaraan yang nggak bakalan ada habisnya. Jelas dong Safira, dan kalau boleh kita titipkan harapan serta doa terbaik untuk mereka seluruh guru yang ada di Indonesia. Semoga para guru, Bapak Ibu guru ya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ya. Dan tentunya bisa terus menjalani tugas mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, amin, 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 amin. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua penonton di rumah yang sudah menyaksikan acara Hari Guru Nasional 2020. Bangkitkan semangat, wujudkan Merdeka Belajar, dan dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Akhirnya saya Syafira dan saya Sesar Gunawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan ini dia Rini Wulandari dan Gita Bumi Voices. Terima kasih guruku.
hatiku, penyiram ilmu untuk tumbuh kembangku. Alam semesta bersaksi atas jasamu. Guruku, terima kasih guruku, atas kegigihan dan semangat pantang menyerahmu. Perjuangkan aku dan teman-temanku supaya tak terhenti kami